bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu. Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir.
ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada. Ya, halo teman-teman, salam hangat untuk rekan-rekan semua yang senantiasa peduli dengan dinamika kebangsaan kita. Ya, kembali lagi di kanal saya Ruang Aspirasi. Hari ini saya merasa penting untuk kita duduk bersama dan membedah sebuah isu yang terus menjadi perhatian publik, yakni mengenai bagaimana proses hukum dan transparansi berjalan di negara kita. Kita akan menyoroti perkembangan terkini dari persidangan Citizen Lawsuit yang baru saja berlangsung, yang bagi banyak orang bukan hanya sekedar soal dokumen, melainkan soal etika dan kepercayaan publik. Ya, sebelum kita membedah lebih dalam, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ya, mari kita lihat konteksnya secara jernih. Dalam sidang terakhir, publik menantikan kehadiran bukti konkret yang sudah lama didiskusikan. Namun, kenyataannya di persidangan menunjukkan dinamika yang berbeda dari harapan banyak pihak, baik dari sisi tergugat maupun pihak terkait. Penyajian bukti yang diharapkan hadir secara fisik di depan majelis hakim belum terpenuhi. Bagi kita yang mengikuti jalannya proses hukum ini, tentu muncul berbagai pertanyaan mengenai komitmen terhadap keterbukaan. Mengapa sebuah dokumen yang seharusnya sederhana untuk dibuktikan menjadi sedemikian kompleks dan tak kunjung dihadirkan? Ya, rekan-rekan, poin yang ingin saya tekankan di sini bukanlah tentang personal, ya, melainkan tentang standar etika seorang pemimpin. Ketika seorang pernah memegang amanah tertinggi di republik ini, ia secara otomatis menjadi standar bagi warga negara lainnya. Seorang negarawan seharusnya memandang proses hukum bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan integritas. Ya, ada kekecewaan yang sangat beralasan dari rakyat, bukan karena mereka ingin mencari-cari kesalahan, tetapi karena ada kerinduan akan kejujuran. Ketika janji yang disampaikan ke publik, namun realisasinya tidak terlihat di ruang sidang, tentu ini akan menciptakan preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum kita. Kita semua ingin melihat Indonesia yang lebih baik, di mana setiap pemimpin memberikan contoh bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Ya, kita hidup di era masyarakat jauh lebih cerdas dan kritis dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kita tidak lagi mudah menerima narasi tanpa ada pembuktian yang valid. Masyarakat hari ini sangat mampu membedakan mana yang merupakan langkah nyata untuk kepentingan bangsa dan mana yang mungkin hanya bersifat politis atau sekedar retorika. Ya, oleh karena itu, upaya-upaya untuk menutupi fakta atau menghindari dari pemanggilan pengadilan justru akan semakin menurunkan reputasi di mata publik. Justru, keterbukaan adalah kunci untuk memadamkan segala spekulasi yang berkembang.
Apabila semuanya benar dan sesuai dengan aturan, bukankah seharusnya pembuktian menjadi hal yang sangat mudah dilakukan? Ya teman-teman, kita menyadari bahwa di balik layar politik ada banyak kepentingan yang saling bersinggungan. Namun, harapan kita kepada para penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga hakim, adalah mereka tetap tegak lurus pada kebenaran. Jangan sampai institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru terlihat berpihak atau justru melindungi mereka yang seharusnya tunduk pada aturan. Saya sangat menghargai rekan-rekan yang terus mengawal proses ini, termasuk tim ahli, pengacara, dan masyarakat sipil yang konsisten mencari kebenaran. Dukungan kita kepada siapapun yang bekerja demi ketegakan keadilan adalah modal besar agar negara kita tidak terus-menerus terjebak dalam pusaran isu yang tidak kunjung usai. Ya teman-teman, sebagai komentator yang netralis ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk tetap menaruh harapan pada proses demokrasi kita. Ya meskipun tantangannya besar dan terkadang membuat kita lelah, namun suara Anda adalah kekuatan terbesar dalam menjaga marwah bangsa. Jangan pernah lelah untuk kritis dan terus mengawal isu yang berdampak luas bagi masa depan kita. Ya bagaimana menurut kalian? Apakah kita masih bisa mengharapkan transparansi penuh dari pihak-pihak terkait? Saya sangat menantikan diskusi yang sehat, beretika, dan mencerahkan di kolom komentar. Ya teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya halo teman-teman, saya akan membacakan satu persatu komentar-komentar yang saya akan bacakan. Utun Kuniardi tangkap Jokowi. El Fatmi usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Simak saja. Kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Jamari Soyong, kenapa tidak membahas hukuman buat JKW, Ofum dan Kapolda? Fatur Rahman, yang sesungguh membuat gaduh adalah Jokowi. Umar Murayana, dosa apa negara Indonesia ini kau punya pemimpin pembohong seperti itu? Joko Puryanto, harus diadili orang tidak punya malu dan pengkhianat mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Surhatia Suparno, para pengagum pemuja JKW ikut tanggung jawab dunia akhirat. Rini Mayangsari, adili penjara JKW dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Ini Askar Bahari, duitnya banyak sekali bisa bayar utang negara. Jokowi dan antek-anteknya, menterinya termul semuanya, dan para aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Suningram, kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja mengadili langsung seret aja. Edi Sutrisno, siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidupnya. Amundok, jujurlah wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Adi Sunarno, Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa. Tinggal keberanian memutuskan. Fakta-fakta sudah semakin jelas. Kecuali hakim yang masuk angin saja yang nggak berani memutuskan. Bagus Tri Suharjito, mantan presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Andi Framo, hukum mati saja buat yang gaduh Indonesia. Samsuri Sam, dia lahir di bumi memang diciptakan untuk berbohong dan membohongi manusia atau rakyat. Suhartielina, kalau terbukti palsu cabut semua fasilitas yang sudah diberikan pada penipu, tangkap semua yang mendukung pemalsuan. Ini Yusran, aku sudah muak dan mau muntas mengikuti berita ijazah palsu ini. Aku sudah jijik melihat muka Jokowi dan Gibran. Ini Pincap Plau, selamatkan bangsa dari pengkhianat segera. Ini dari Sang Saja, Polri dan Jaksa mendukung kebohongan Jokowi ya.
Ini Arli Nusumaningrum, berbohong permuatan hina, membela kebohongan dengan banyak kebohongan jauh lebih hina. Ya, ini Bali Skoto, bukan mantan presiden yang kuat tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Ini Nia Kurnia, kebohongan pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Ini Dedi Taurus, seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Ya, ini Yadi Ternate, penjarakan dia saja, bohong negara republik ini. Ini Ade Hadi, alhamdulillah saya sudah menjalani hidup dari era Orba, tapi jujur baru satu sosok kali presiden yang bikin gaduh di negeri ini. Ini Alibana, mantap para pejuang. Ini Atik Sri Mulyati, hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut gak punya malu semua, memalukan atau menjijikan. Ya, ini dari YB Pahyahu, kalau orang lain pasti sudah dipenjara, orang satu ini sudah merusak integritas pendidikan Indonesia, kebal hukum. Ya, ini Iman aja, itulah Indonesia, hukum tajam ke bawah kalau ke atas tumpul. Ini Agustino, harus diadili. Apakah hukum di negeri Konoha bisa berkeadilan? Mana para penegak hukum? Diam tak berkutik oleh geng Solo. Ini Kasman, musibah bagi bangsa Konoha karena terpilih secara curang si Jack penipu menjadi presiden 2 kali. Ini Saudo Simatupang, bravo para pejuang kebenaran. Ya, ini Ardiagan, kalau menurut kebenaran polisi, hakim juga ikut ditangkap. Ini Syafirudimong, orang besar akung melindungi sehingga setiap kasus tidak selesai dan bisa jadi di stop kasus besar, rakyat cuma bisa dinonton. Ini Slamet Yadi, kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi, ini sangat membahayakan terhadap penegakan hukum. Ini Siti Sofia, perlahan-lahan tapi pasti kebenaran terungkap meskipun keadilan datangnya terlambat, saatnya pembalasan terjawab. Ini Sofia, sekali berbohong seumur hidup orang gak percaya, apalagi Jokowi sering berbohong, dasar pembohong. Ya, ini Aldiadi, Indonesia bukan negara hukum tapi negara suka-suka. Ini Muhammad, kita rakyat Indonesia sepakat ijazah Jokowi dipastikan palsu. Ini Ahmad Sadi, kunci di Prabowo bila hukum mau ditegakkan, adili Jokowi dan Gibran. Dugaan kuat memasukkan ijazah bila hukum tumpul, rakyatlah yang harus mengadili Jokowi dan Gibran. Ini kejahatan tidak TSM dari Solo sampai Jakarta. Salam akal waras. Ya sobat politik dan juga teman-teman semua, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jika kalian mempunyai komentar yang lebih kritis dan sehat, silahkan cantumkan dalam komentar. Kita akan mendiskusikannya di sana secara akal sehat dan kritis. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Salam NKRI, harga mati.